Pertanyaan saya satu, kenapa saya melihat ada keraguan-keraguan ketika Habib Rizik itu belum sampai di Indonesia, pemerintah malah mempersilahkan untuk dijemput, bahkan mengingatkan polisi untuk tidak represif, lebih persuasif. Jadi kalau begitu halnya, tadi kan kita khawatir setelah lihat pasal sebanyak itu, tapi kita juga yang mengizinkan. Ya, mungkin nanti juga bisa dijawab sama Ustadz Haikel bagaimana proses, seperti apa prosesnya. Cuman yang saya dapat informasi ya Bang Karni ya, secara objektif eviden di lapangannya bahwa penjemputan itu tidak banyak-banyak, hanya sedikit informasinya. Ternyata itu banyak, Ada ribuan orang. Kapan? Ya, Ada dapat informasi. ya pada saat hari H itu. Hari A itu Sebelum hari, jadi kan hari H nih ramai kan. Nah pada saat sebelum itu rame-rame itu saya dapat informasi bahwa penjemputan itu tidak banyak ya. Ini saya ya, dapat informasi demikian, tidak banyak. Ada nggak tahu masanya Habib itu begitu banyak? Betul, masanya banyak. Simpatisan banyak. Tapi kan simpatisan itu banyak kan juga sulit juga kan dilarangkan. Nah makanya ketika itu ramai berkumpul di sepanjang bandara itu, sebaiknya memang pada saat itu, kan kalau boleh flashback ya, pada saat itu ada tindakan tegas dari aparat untuk menertibkan, apakah ditertibkan protokol kesehatannya, dijaga jaraknya, atau bahkan dibubarkan kalau tidak bisa ditertibkan. Jadi kalau gitu aparat salah menurut Anda? Skakmat, Kepala Staf Rezim manggut-manggut karena tak undang HRS dan Anies. Acara Gibran tak dianggap melanggar prokes? Kami Channel kembali menyajikan informasi terupdate untuk Anda. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan inilah informasi selengkapnya. Effendi Ghazali, Skakmat tenaga ahli KSP di ILC. Apa Jokowi mau acara Gibran dihentikan? Ada 270 pendaftaran pilkada di seluruh Indonesia, betul ya Pak Henry Yosodiningrat. Dan itu rata-rata boleh dikatakan ya, dalam pengamatan saya, melanggar tuh protokol kesehatan pada waktu pendaftarannya. Dengan mengendarai sepeda motor, Bobi Nasution datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan di Jalan Kejaksaan pada Jumat sore. Kedatangan Bobi ke KPU Medan adalah untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan. Kedatangan Bobi yang berpasangan dengan kader Partai Gerindra, Aulia Rahman, disambut 100 lebih massa pendukungnya yang sudah menunggu di depan kantor KPU Medan. Ramainya massa ini tidak mematuhi aturan KPU dan Mendagri agar calon kepala daerah tidak mengerahkan massa dan melibatkan anak-anak. Betul kan? Pada waktu pendaftarannya melanggar protokol kesehatan. Kalau itu dikali berapa coba? Kali berapa orang yang terlibat baik mengantarkan maupun menyambut di pinggir jalan, angkanya juga hampir sama besar loh dengan peristiwa. Oh kalau dikumulatif kan? Iya dikumulatif dong, 270 kali pendaftaran aja. Kan mengantarkan itu, 270 kali ya kan? Dengan berapa pasang di satu daerah pada tanggal 4 sampai 5 September. Dan itu kita ambil misalnya sesudah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini diundangkan misalnya, ya kan? Dan alasannya juga menarik. Jadi misalnya nih di salah satu tempat ada alasan, nanti bisa di googling saja, dicari. Alasannya, ini kan pesta demokrasi. Orang itu kalau pesta tuh gembira. Nah saking gembiranya, bisa lupa mikirin bahaya gitu. Nah itu kan bukan alasan yang baik nggak tuh? Ambil salah satu contoh di Solo, dengan artinya tidak menutup juga kasus-kasus yang lain, ini persoalan komunikasinya, Datuk Karni Ilyas. Kan Pak Presiden tadi katanya mau menghentikan supaya pelanggaran itu tidak terjadi. Ya kan? Sudah ada undang-undangnya loh ini, Prof. Irman Putra Sidin, ya kan? Lalu apa tindak lanjut dari ketiga power tadi? Saya kebetulan ya mengambil Solo ya, tidak menutup Medan dengan gambar tadi loh. Ada kan gambar yang apa tuh? Di waterboom ya, ini yang sering munculnya gambarnya di layar gitu. Muncul pertanyaan saya, dilakukan apa terhadap itu gitu? Baik dalam konteks komunikasi antisipasinya, data intelijen. Kan kita semua sudah tahu kalau pendaftaran pilkada, betul ya Bapak dan Ibu yang nonton, itu pasti rame dengan segala cara ya. Pengantaran pilkada itu pasti rame dengan segala cara. Dan kita nggak bisa menerima alasan bahwa karena ini pesta demokrasi dan kita gembira, saking gembiranya kita pasti lupa akan bahaya. Kan nggak bisa kita terima alasan itu. Nah muncul lagi pertanyaan pada waktu itu, ada nggak yang diperiksa? Wali kotanya, gubernurnya, ya? Atau bahkan ada tindakan nggak terhadap Kapoldanya dan lain-lain. Jadi algoritma nih,
prosedur proses yang sama gitu. Nah, lalu apakah dengan itu serta-merta bisa Kapoldanya saja yang salah, kemudian Kapolresnya begitu. Dan kalau diurut-urut logika lagi, ini kenapa Banten nggak kena nih? Kalau kita teruskan lama-lama yang nonton jadi nggak enak nih. Itu kan Ilyas, yang nonton Kapolda yang nonton, gubernur yang nonton kan jadi nggak enak nih kan? Iya, bandara itu kan bukan Jakarta, misalnya gitu ya. Terus kejadian di Megamendung, gubernurnya bagaimana? Tadi Dokter Tirta nyebut gubernur yang lain bagaimana? Kapolda yang lain, apalagi saya kaitkan tadi kan kalau mau adil dengan peristiwa yang pilkada misalnya, walaupun orang mengatakan ada undang-undang pilkada sendiri, betul ya, Prof. Firman Putra Sidin, tapi kan ini undang-undang darurat COVID kan, kekarantinaan kesehatan gitu ya. Apakah ini cukup layak dipersoalkan secara pidana? Saya tadi di awal sudah mengatakan bahwa bagi saya ini kasus kecil sekali. Satu yang mau saya bilang, kenapa ini kecil sekali? Tidakkah sekarang Gubernur Anies itu telah memberikan sanksi kepada Habib Rizik yang disebut dengan 50 juta itu? Tapi oke, kalaulah itu dikesampingkan. Kalau dalam ilmu hukum ya, begitu sanksi itu menangguhkan sanksi-sanksi yang lain. Saya mengerti tadi di VT Anda tadi menyebut pasal 93 ya. Pasal 93 itu mengatur sanksi pidana terhadap siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini. Tapi kewajiban menaati Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 itu ada pada pasal 9. Nah, karena itu maka Undang-Undang nomor kalau kita menggunakan undang-undang ini, maka seluruh orang yang ada di dalam peristiwa kerumunan itu dapat dikualifikasi melanggar Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Mau penjara semua orang itu? Kalau kita mau fair, mau adil, penjarakan semua yang ada di kerumunan itu. Mengapa begitu? Karena undang-undang menyebut barang siapa melanggar ketentuan yang ada pada pasal 9 itu dipidana dengan pidana yang tadi di VT bilang 1 tahun itu. Bukan pejabat. Jadi semua orang yang melanggar. Kalau kita mau fair. Karena itu di awal tadi saya bilang ini persoalan kecil. Mengapa? Saya tidak ingin perlebar. Why? Tadi Fahri bilang ada sekian ratus kerumunan yang sekarang terjadi. Satu di antaranya terjadi di Solo. Apakah yang terjadi di Solo itu juga dikenakan pidana? Apakah hukum ditegakkan di sana? Saya mau tanya. Itu sebabnya saya tidak mau bicara politik karena ini isu politik. Di hukum soal-soal yang itu tidak ada. Baik. Apa itu hanya jadi isu hukum, bukan soal hukum teknis. Jadi kita butuh kepastian hukum. Jadi terima kasih kalau betul kita sampai kepada bagian yang ketiga. Ini pertanyaan Datuk Karnelias tadi. Sesudah protokol kesehatan dilanggar, setidaknya setelah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 diundangkan, ku cari jalan terbaik ke depannya seperti apa. Maka jawabnya adalah mungkin ya kantor Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi atau Satgas itu bisa misalnya sekarang boleh nggak begini Datuk Karnelias? Kita usulkan kalau tadi Tirta bilang Indonesia terserah, artinya terserah aja PSBB-nya diangkat gitu. Oh saya enggak, terserah saya maksudnya gini sekarang. Kita kumpulkan semua data pelanggaran yang ada ya sejak undang-undang ini ada karantina kesehatan ini. Lalu kita lihat kenapa ini tidak ditindak, kenapa ini ditindak. Apakah kalau orang alasannya bahagia saja cukup? Di Petamburan bahagia juga kemarin ya, bahagia juga. Cukup atau enggak misalnya? Adalah kita punya standar. Pak Dokter, teman-teman ID Istana, kita punya standar bahwa sesudah ini kalau ada hal-hal yang seperti ini, ya bahkan mungkin jumlahnya berapa atau tempatnya di mana dan hukumnya apa, sebentar lagi Firman Putra Sidin akan menyampaikan misalnya, langsung polisi atau bersama dengan Pol PP akan bergerak gitu ya, tanpa mempedulikan siapapun di belakangnya gitu. Itu yang sebetulnya sedang dibutuhkan. Gelora.co. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Dhani Amrul Ihdan sempat ditanya soal apakah Presiden Jokowi mau acara yang melibatkan imam besar FPI Habib Rizik Syihab hingga membuat kerumunan massa beberapa waktu belakangan dihentikan atau tidak. Pertanyaan datang dari Partai Komunikasi Effendi Ghazali. Effendi juga bertanya apakah Jokowi mau acara kampanye massa anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka di Solo hingga membuat kerumunan massa dihentikan atau tidak. Debat seru pun sempat terjadi kala pertanyaan ini dilontarkan. Yang pertama, Dhani menjawab dulu pertanyaan soal acara Rizik. Kata dia pemerintah mau ada pencegahan dulu jika memang ada potensi kerumunan. Yang disampaikan tadi pemerintah mau pencegahan dulu kalau ada potensi dicegah dulu sehingga positif itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Hati-hati nih, jalankan protokol kesehatan. Setelah ada pelanggaran baru ditegakkan.
Kemudian ketika ditanya soal acara kampanye Gibran di Solo beberapa waktu lalu, Dhani menjawab Bawaslu yang akan memberikan rekomendasi. Kan hal itu masuk ranah Bawaslu. Namun tidak puas dengan jawaban Dhani, Effendi bertanya lagi. Lantas Dhani menjawab jika pemerintah juga mau protokol kesehatan diterapkan di sana. Di Solo jangan sampai ada pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu kan juga monitor. Demikianlah dijelaskannya. Sementara bacaan publik ada ketidakadilan perlakuan antara HRS Anies dengan Gibran. Adanya perbedaan perlakuan terhadap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab terkait penegakan protokol kesehatan oleh pemerintah menyisakan tanda tanya. Pasalnya ketika pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh pendukung Habib Rizik, bahkan hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya. Menurut Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid, ada aspek keadilan yang tidak ditegakkan oleh penegak hukum dalam hal penerapan protokol kesehatan COVID-19. Sebab dalam proses pendaftaran calon kepala daerah pun banyak yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Namun tidak ditindak tegas sehingga diperiksa seperti orang nomor 1 di DKI Jakarta itu. Contoh satu, kenapa saya melihat ada keraguan-keraguan ketika Habib Rizik itu belum sampai di Indonesia, pemerintah malah mempersilahkan untuk dijemput. Bahkan mengingatkan polisi untuk tidak represif, lebih persuasif. Jadi kalau begitu halnya, tadi kan kita khawatir setelah lihat masa sebanyak itu. Tapi kita juga yang mengizinkan. Ya, mungkin nanti juga bisa dijawab sama Ustadz Haikel bagaimana proses, seperti apa prosesnya. Cuman yang saya dapat informasi ya Bang Karni ya, secara objektif eviden di lapangannya bahwa penjemputan itu tidak banyak-banyak, hanya sedikit informasinya. Ternyata itu banyak, Ada ribuan orang. Kapan? Ya, Ada dapat informasi. ya pada saat hari H itu, Hari A itu harus sebelum hari, jadi kan hari H nih ramai kan. Nah pada saat sebelum itu rame-rame itu saya dapat informasi bahwa penjemputan itu tidak banyak ya. Ini saya ya, dapat informasi demikian, tidak banyak. Ada nggak tahu masanya Habib itu begitu banyak? Betul, masanya banyak. Simpatisan Simpatisan- Tapi kan simpatisan itu banyak kan juga sulit juga kan dilarangkan. Nah makanya ketika itu ramai berkumpul di sepanjang bandara itu, sebaiknya memang pada saat itu, kan kalau boleh flashback ya, pada saat itu ada tindakan tegas dari aparat untuk menertibkan. Apakah ditertib? Soal pemanggilan Anies di pilkada itu, hampir setiap kabupaten kota melanggar protokol kesehatan. Di Solo, Jawa Tengah juga ramai dan Bawaslu juga menyoal itu. Tapi cuma sebatas mengingatkan, kata Abdul Hamid saat menjadi bintang tamu dalam acara Ngobrol Bareng Bang Ruslan yang diselenggarakan oleh kantor berita politik Ermol Selasa sore. Jadi menurut dia poin keadilan tidak ditegakkan dalam hal protokol kesehatan ini. Atas dasar itu, Cak Hamid, Direktur Visi Indonesia Strategis menilai, publik pun dapat memberikan penilaian sendiri terhadap perbedaan perlakuan kepada Habib Rizik hingga Anies Baswedan diperiksa. Jadi menurutnya itulah kenapa kemudian lagi-lagi ketika Habib Rizik melakukan pelanggaran, kemudian orang ramai. Di banyak hal orang banyak kecewa ketika pendukung si A berbeda dengan Habib perlakuannya, dan ini juga sangat lucu. Pada 11 September 2020, Bawaslu Surakarta menilai 2 bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Surakarta melanggar prokes. Lembaga pengawas pemilu itu langsung mengirim surat peringatan kepada 2 paslon Gibran Raka Buming Raka, Teguh Prakosa, dan Bagio Wahyono FX Suparjo. Kementerian Dalam Negeri mencatat setidaknya 260 paslon dalam Pilkada Serentak 2020 telah melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat proses pendaftaran paslon Pilkada. Sementara itu, Dr. Tirta kritik penegakan prokes tindakan masyarakat biasa tapi arak-arakan Gibran dibiarkan. Penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dinilai belum sepenuhnya adil. Kritikan tersebut disampaikan relawan COVID-19 Dr. Tirta Mandiri Hudi dalam acara ILC TV1 yang mengangkat tema setelah protokol kesehatan dilanggar. Penegakan hukum luar biasa, tidak pakai masker di dalam mobil saja ditindak, tapi kalau tokoh yang melanggar protokol kesehatan, penegakan hukum enggak ngapa-ngapain. Sebagai relawan yang terjun ke lapangan, dia mengaku mengetahui persis adanya perlakuan yang berbeda terhadap para pelanggar protokol kesehatan. Dia mencontohkan, beberapa penindakan yang dilakukan Satgas dan pihak terkait dilakukan dengan baik kepada masyarakat umum. Seperti dalam pelanggaran protokol kesehatan saat penetapan MC Donald, yaitu penutupan McDonald Sarinah Jakarta Pusat, tempat wisata Waterboom di Medan yang akhirnya ditutup, dan beberapa lainnya. Namun demikian, tindakan tegas justru tak diperlihatkan saat gelaran politik di Jawa Tengah.
Dr. Tirta pun menyinggung soal kampanye Pilkada Solo yang melibatkan kerumunan salah satu calon wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang mendaftarkan diri ke kantor KPU beberapa waktu lalu. Gibran adalah sahabat saya. Mas Gibran diarak di Solo, rame itu media? Nggak ada yang mengkritis, padahal ramai itu loh. Begitulah kritik dari Dr. Tirta. Hal ini pun juga tak luput dari tanggapan netizen. Di laman akun Twitter seperti Teleskop, hukum tebang pilih tajam setelah cikal bakal perpecahan jaga persatuan dan kesatuan hanyalah slogan. Harusnya pengelola negara memberikan contoh karena jabatan adalah amanah. Menurut akidah yang harus dipertanggungjawabkan saat ini nanti, nyatanya setelah berada dalam lubang sempit dan gelap. Jadi kita butuh kepastian hukum. Jadi terima kasih kalau betul kita sampai kepada bagian yang ketiga. Ini pertanyaan Datuk Karnelias tadi. Sesudah protokol kesehatan dilanggar, setidaknya setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan, ku cari jalan terbaik ke depannya seperti apa. Maka jawabnya adalah mungkin ya kantor Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi atau Satgas itu bisa misalnya sekarang boleh nggak begini Datuk Karnelias? Kita usulkan kalau tadi Tirta bilang Indonesia terserah, artinya terserah aja PSBB-nya diangkat gitu. Oh saya enggak. Terserah saya maksudnya gini sekarang. Kita kumpulkan semua data pelanggaran yang ada ya sejak undang-undang ini ada, karantina kesehatan ini. Lalu kita lihat kenapa ini tidak ditindak, kenapa ini ditindak. Apakah kalau orang alasannya bahagia saja cukup? Di Petamburan bahagia juga kemarin ya? Bahagia juga. Cukup atau enggak misalnya? Adalah kita punya standar. Pak Dokter, teman-teman ID Istana, kita punya standar bahwa sesudah ini kalau ada hal-hal yang seperti ini, ya bahkan mungkin jumlahnya berapa atau tempatnya di mana dan hukumnya apa, sebentar lagi Irman Putra Sidin akan menyampaikannya misalnya. Agus Sutrisno, memang Indonesia menerapkan karantina atau lockdown. Apakah PSBB sama dengan karantina? Bukankah kalau karantina negara menjamin kebutuhan rakyat termasuk hewan ternaknya? Apakah selama ini kita dijamin hal itu? Kenapa? Kalaupun dipaksakan mau memeriksa, kenapa gubernur lainnya tidak diperiksa? Jangan Bang Effendi, kasihan anak saya udah habis bagi-bagi uang cukong donatur kampanyenya. Kemudian ada pula akun dari Ariel Arisandi. Ketidakadilan seperti ini yang membuat rakyat tidak percaya terhadap penegakan hukum di era sekarang. Kemudian Marta Bayasi dan juga Dedi Simbolon bisa ambiar ntar acara mendadak gadrunnya. Kebijakan PSBB transisi DKI versus kebijakan Pilkada KPU. Tidak hanya itu, tanggapan beragam pun juga masih datang dari netizen seperti rendang lengkuas. Min, sudah pasti beda lah, ke anak sendiri sama kesayangan itu kan manusiawi. Nah, terus harus dimaklumi gitu, kata akun Teh Rosa. Ya, itulah kenyataannya, ngelus dada aja. Nonton sambil nonton sinetron Brahma Kumbara tapi lokasi syutingnya penuh plastik resek. Ijak Hilmi. Ya, itulah kita wajib revolusi akhlak dalam keadilan hukum. Kemudian Pua Dede, gak bisa dong disamain. Gibran itu anak papi, sedangkan HRS dan AB itu siapa? Supremasi hukum itu berlaku buat semua warga Indonesia termasuk anak presiden, kata Arfun. Selain itu, akun dari Denis Suara, memang sewajarnya harus adil. Apa yang harus membedakan anak Jokowi? Eits, Anda salah. Nunggu dikritik baru objeksi dokter. Kalau kayak gini ya baru betul-betul dokter kerumunan HRS dikritik dan yang di Solo juga termasuk yang lainnya ini baru mantap dan objektif, lanjutkan dok. Selain itu, akun dari gerombolan anti PKI, kalau arak-arakan Gibran dibubarkan nanti penegakan hukum gak naik pangkat. Takut? Ya maklumlah anak juragan. Sementara itu, ada pula akun dari Avocado Project. Cebong is above the law. Dia cuma influencer tolol yang harusnya punya akses ke atas tapi milik kor-kor di medsos. Pansos terus kemarin adu domba supporter bola dengan Habib lagi. Wah. Ada pula Legbas. Kebanyakan dibully di tweetnya, akhirnya mau nggak mau anaknya yang dipuja. Betul dok. Rezim ini sudah tebang pilih, tidak bermutu, mengobrak-abrik otak dan nalar sehat. Rezim terpuruk sepanjang sejarah Indonesia. Begitulah tanggapan dari Sumo Borlov. Ada pula akun dari Rindu Orang Jujur, itulah hukum di Indonesia saat ini. Semua akan berbeda dengan kejadian yang sama. Semoga Pak Anies selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gentar, masih ada yang lebih berkuasa.